10.30 atau jam setengah 11. Mungkin ada dua juga dong orangnya yang pemilik rumah. Itu dah kenapa jangan Swastiastu. Jadi di hari podcast kita kali ini kita kedatangan dua teman kita yang memiliki pengalaman dan cerita horor yang sangat menarik ya untuk kita bahas. Jadi para teman silakan saya ini ke kamera. halo semuanya, Apa kabar? Ya baik. Ya gimana kabarnya baik. Oke. Jadi setahu saya kalian berdua punya pengalaman sama cerita horor. ya lumayan banyak lah. Banyak ya. Bilang banyak lah juga. Oke. Jadi Jadi standar lah ya. standar ya. Jadi emang seserem itu ya pengalaman apa? Coba cerita. Ya lumayan. Kalau dibilang horor sih horor. Kalau dibilang enggak juga bisa enggak gitu. Pribadi ya. Iya. Dua-duanya. Tergantung orang yang dengar soalnya. Kalau orang Percaya yang atau dengar enggak ya ya? percaya iya Enggak. gitu. Benar juga sih. Ya, kalau saya sih jujur karena memang percaya ya. Jadi saya kurang percaya. Jujur aja nih kurang percaya sama hal begituan. Tapi nggak apa-apa. Kita coba dengerin pengalaman kalian. Oke, coba deh dari Bram deh siapa? Dari aku. Ya. Kalau aku banyak ya, salah satu aja dulu ya. Sebelum pindah ke rumah baru yang di sana tuh, aku dulu tinggalnya dekat-dekat sana kan, dekat-dekat rumah kalian tuh. Nah, jadi di rumahnya itu memang dibilangnya angker dulu ya. Sampai sekarang pun angker. Jadi aku salah satu aja ya, orang sering lihatnya lah. Salah satu waktu itu malam jam 10.30 atau jam setengah 11-an. Ibuku kan warung di sana, di samping rumah tuh. Gimana bilangnya samping rumah atau nggak depan rumahnya itu kan? Di samping rumah kayak mana tuh maksudnya? Pokoknya ini rumah langsung warung gitu. Oh, iya. Jadi Oh satu. jadi main ke sama rumah ya? Iya, jadi satu. Nah, pas udah tutup, ibuku gini kan, apa tuh? Iya. Hitung uang hasil penjualannya. Aku lagi diam, lagi dapat dulu ya itu kan, lagi diam pokoknya lagi nunggu ibuku. Habis itu tiba-tiba di samping ibuku tuh ada kayak rambut itu dia lewat. Rambut. Iya. Tapi Rambut aku panjang. iya, tapi aku nggak tahu itu apaan. Rambut Tapi nggak ada kepala. literally Nggak ada. literally cuma rambut, nggak ada badan, nggak ada wajah. Nggak ada apa-apa. Kayak Pokoknya wig itu. rambut aja. Kayak wig. Iya kayak wig. Wig Kayak melayang. yang dilempar gitu ya? Ya wig dilempar, tapi dia lurus gitu. Kalau wig dilempar kan dia angkat jatuh gitu. Ya kayak gitu pokoknya dia cepet kali, cepet siu gitu. Siu. Itu kejadiannya kapan Malam jam setengah 11-an. Nyadarnya di mana tuh? Apa? Nyadarnya di mana? Di rumah. Di rumah Iya. ya di lokasinya, Iya. lokasi spesifiknya di mana, di kamar gitu atau di mana? Enggak, di apa tuh? Warung. Itu warung di warung. Oh di warungnya. Ya. Soalnya warungnya itu emang bener-bener mepet sama rumah. Pepet. Iya. Garasi lah. Ya kayak jadi satu. Iya, garasinya itu dia di warung gitu. Hmm. Habis itu setelah ketemu itu besoknya ini cuman bertiga ya di rumah, bapakku lagi pulang kampung. Jadi cuman bertiga, cuman ada kakakku, aku sama ibuku. Ya. Jadi besoknya aku lihat lagi, tapi bukan rambut, Apa? orang kecil botak. Orang kecil botak. Iya, kecil pendek botak, warna hitam, iya. Warna hitam. Entah itu apa. Kata ibuku tuyul ya, tuyul. Aku bilang ke ibuku, itu kayak ada orang botak itu. Botak hitam. Tuyul. Iya, itu. Tapi kalau YouTube Oh, mungkin kayak aneh. ada kebakaran aja kayak rasa aneh aja sih sebenarnya. Iya, Kayak tuyul kan maksudnya kan Ya. di film-film kan banyak warna putih Ya, atau ya. pucat gitu. Putih pucat biasanya. Ya, aku jujur hitam kelihatannya. Dia nggak melebih-lebihkan kan. Iya. Hitam di belakang ibuku percis. Ini ibuku di belakangnya ini dekat kamar dia. Jadi ibu punya nyadar kayak itu soal tuyul itu. Enggak ada. Dia nggak lihat, cuman aku. Soalnya itu di belakang ibuku. Nggak mungkin kan ibuku gini. Kan sambil ya. tahu. Oh, mungkin tahu. Ya habis itu aku bilang, "Mbak, itu apaan? Botak orangnya," kata dia. Ah, mungkin tuyul gitu. Emang mistis sekali lah gimana Rumah itu. iya udah angker kali. Itu dia cuma diam doang gitu, nggak ada pergerakan kemana Jadi gitu. gimana
aku lagi diam, kedip mata, kedip sedikit kan. Habis itu tiba-tiba lihat dia, habis itu kedip lagi, udah nggak ada, hilang. Gila ya. Ya sebenarnya masih banyak lagi solusi penampakan di rumahnya itu juga ataupun di kompleknya itu juga. Ya, jadi daripada aku terus, kita lanjut ke dia. Ya boleh deh, coba kita bayangin dulu deh. Itu ya botak ya. Iya. Tetanggaku sempat bilang ke aku, di atas rumahku tuh gak ada orang tinggi besar, kepala buta, mata merah. Nah itu tingginya ada sekitar ya stadon yang berapa ya, 2 meter lah, lumayan gede ya, kayak nggak pada orang umumnya kayak bule lah, mirip-mirip tapi buta. Pokoknya dah malam tuh, menjelang malam biasanya dia muncul. Apa nih, waktu itu dia muncul tuh kalau nggak apa nih mau ke malam atau nggak di tengah malam tuh biasa muncul. Waktu itu sempat di tengah malam muncul, kan dilihatin sama tetanggaku, dicari man bapakku, karena dicari bapakku, langsung dia ngecek berdua ke atas. Satunya kan ngecek di samping kiri kanan, pokoknya dicek lah area atas, nggak ada ternyata. Habis setelah harinya itu kemudian apa namanya udah nggak pernah muncul lagi. Ini waktu kapan ini? Udah lama sih, terakhir berapa bulan lalu? Ada setahunan, Nggak sampai 6 bulan yang lalu lah terakhir ada. berarti 2025 Itu ini. tapi secara berturut-turut. Habis itu yang terakhir tuh yang disamperin itu dah, baru disamperin. Oh, Baru. terus ini setiap Iya, enggak sih, pokoknya acak setiap kadang malam Jumat kadang muncul atau enggak. Bukan malam-malam kadang muncul kadang enggak. di lokasi yang sama. Iya. Berarti Itu di atas Bukan rumah, bisa ngerangkah dia atau apa itu? di atas rumah. berarti setelah disamperin tuh nggak pernah muncul lagi. Enggak disamperin sih tapi enggak ada orangnya. Ini enggak pernah muncul Gerak. sampai sekarang. Gerak apa Enggak sih, belum enggak tahu. Pokoknya dibilang sama tetangga sih gitu. di luar rumah itu? Enggak di atas rumah. Di atasnya tuh ada tandon di situ. Di atas rumah. Men dia Tak. kan di atas rumah kan. Kalau di dalam rumahnya ada nggak itu? Enggak pernah. Nggak pernah kelihatan. Maksudnya kelihatan enggak pernah. Kalau ngerasain gitu, ada suara-suara gitu. Enggak sih, cuman sempet sih ada suara mirip kayak ibuku itu, benar-benar mirip, ngomong manggil namaku, tapi secara halus sekali, benar-benar halus, nggak kayak misalkan mirip kayak ibu mau manggil gitu loh. Itu apa namanya yang buat suara kecil tapi suaranya kayak apa ya, kayak terdengar sekilas tuh apa namanya? Apa ya namanya? Aduh, nggak tahu juga. Coba biarin kita lanjut. Itu di mana ibunya manggil? Enggak, bukan ibuku. Aku lagi posisinya lagi sendirian di situ. Sendiri. Lagi anggap ya aku posisinya lagi di Malam. ruang tamu, enggak siang hari di ruang tamu, dia di area dapur tuh dia manggil, pakai suara nama aku dipanggil halus sekali. Itu ibumu nggak di dapur gitu? Nggak ada, enggak kerja semua. Berarti mu sendirian gitu Iya ya? benar-benar sendiri, benar-benar suara kedengeran. Terus nggak merasa takut gitu? Enggak sih, biasa aja. Yang masih bocil tuh waktu itu. Oh, Enggak Kalau- terlalu. Mungkin ada hal-hal mistis lagi yang ada di dalam rumah, lagi sendirian mungkin Lagi, di posisinya lagi tidur mungkin. sih di kamar. Nah, Lagi tidur jam berapa ya diganggu ya, jam 2 atau jam 3 malam tuh sempat digangguin. Akan aku di kamarku ada punya piano tuh. ya. Posisi aku lagi tidur ngadep ke tembok. Aku setengah sadar nih, oke ya penutup gitu mata biasa begitu. Karena ya gitulah. Habis itu pas jam 2 lebih berapa gitu ada suara kan di piano tuh, ada mainin tapi piano lagi posisi mati. Nggak mungkin dia ada suara gimana bilangnya, lagi nyala itu loh. Oh, berarti pakai piano listrik gitu ya? pianonya di mana? Di kamar? Ya di kamar sampingku. Oke, ini kasur nih piano Nah, langsung. maksudnya ini kan kasurku yang agak berapa lagi 1 meteran. Berarti di samping persis piano itu. Ya. Sekarang masih? Sih. Masih? Nah, Berarti itu waktu lagi menghadap tembok ya tidurnya ya? Iya. Cuman dengar belakangku bener-bener suara kayak itu mainin piano tapi mode mati tuh piano. Tapi bisa ada suaranya gitu? Iya, tapi bukan suara kayak orang main piano udah nyala, tapi kan sematinya. Kletek-kletek kayak bukan kayak itu. Oh, berarti nggak ada suara kayak tang-ting-tang-ting, nggak ada ya? Nggak Berarti ada. Bener-bener pencet tombol Berarti gitu. kayak orang main kayak gini Enggak. gitu ya? Ada suara nadanya nggak? nggak ada Ya, mati. Oh, berarti pas mati gimana aja kalau kita pas mati pianonya kita mainin gitu? Iya. Ya. Habis itu berapa berlangsung tuh hampir 15 menit, bukan lama itu. Berarti mau tidur dong, tidur? Iya, udah keringat dingin udah masih sekali. Terus nggak cek
Cek Enggak, setelah itu udah hampir 15 menit lebih baru tak cek, nggak ada siapa-siapa. Langsung panik aku cek jam bentar. Oh, udah jam terakhir jam 2.50-an tuh terakhir aku salah cek. Sudah langsung tidur aku tahu. orang tua dari rumah. Dari rumah, tapi kan nggak mungkin aku ngelemperin jam segitu, udah malam-malam nggak enak. Udah lanjut tidur man. Nggak enak juga aku masa panggil orang tua jam segitu. Nah, kan itu kan katanya kan pianonya kan di sebelah gini itu posisinya, di sebelah kasur kan. Itu terjadinya cuma satu kali itu aja atau ada terjadi lagi? Sekali aja. Sekali aja. Itu bukan. Kenapa pianonya nggak dipindah aja biar nggak ada rasa takut? Kalau sekarang masih ada rasa takut nggak? sih? Nggak gimana ya bilangnya? Setelah kakekku meninggal situ posisinya. Mungkin punya kakekku tuh sebelumnya. Jadi kasih ke aku ya untuk main-main. Oh, berarti kakekmu setelah meninggal berarti pianonya kasih ke mu gitu. Nggak, maksudnya dari sebelumnya. Sebelum Bekas meninggal itu? peninggalan, ya. Oh, sebelum meninggal lah dikasih. Habis itu yang meninggal mungkin pengen aja mainin Ya. gitu. Mungkin ya. Mungkin Bisa bisa jadi, jadi nggak ada yang tahu kan. Nggak tahu. Wah, menarik juga nih, belum apa-apa. Iya. Siapa? Udah merinding dong. Juga ini saya. Oke, coba kita alihkan pertanyaan ke Bram deh. Aku lagi. Ya. Nah, jadi ini bukan Soalnya Bram nih memiliki kisah horor yang lebih banyak daripada Anda. Banyak nih. ini salah satunya kejadiannya bukan di rumahku, tapi di kompleknya itu. Jadi di samping rumahku. Oh, perumahan ya? Ya, di samping rumahku, di samping rumahku itu kan ada tanah kosong tuh. Rumah yang lama nih. Iya, dijadiin apa? Parkiran gitu. Cuman nggak ada atapnya. Ya. Nah, aku lagi belanja ke toko dekat depannya itu dah, depan tanah kosongnya itu. Habis itu aku pulang lihat kayak bola api, gumpalan api itu, bola api. Iya, bola. Enggak kayak bola beneran bola padat atau gimana kayak transparan gitu. Tapi ya kayak api aja. Soalnya isi api kan, isi api jadi nggak kelihatan bolanya itu gini. Ada gede segini atau gimana? Ya seginian adalah seginian. Berarti benar-benar bola, tapi nggak kelihatan gitu bulat kayak api kobaran Iya. api gitu. Beneran kobaran Kayak api itu beneran bola dibakar. beneran berkobar gitu, gerak-gerak berkobar gitu. Dia lagi diem posisinya. Tapi Ya, kayak tapi di atas kan? Ya, berkobar gitu dia. Habis itu ini udah malam ya, udah malam. Kayak ada sunset gitu loh, ngerti ya? Oh. Langitnya kayak merah setengah. Itu waktu melihat kejadian itu sekitaran jam berapa itu? Itu malam juga sih. Berapa? Itu jam 11-an. Jam 11 sampai jam 12. Soalnya emang gimana ya, kebodohan kan. Malam-malam baru siapin baju gitu. Jadi kaosnya hilang, baru beli kaos ke toko. Habis itu emang kalau di Bali kan Iya. bola api itu dibilangnya Balaspati itu Balaspati. ya itulah Hitam. ya. Ya, ilmu hitam. Emang di kompleknya itu ada ya. Oh, Ada orang yang pakai ilmu itu. masih ada ya. Kalau dibilang Balaspati sih iya itu, soalnya dia bola api. Enggak mungkin ya dia tuh kasih nyari tujuan tuh. Pasti Habis itu ada langsung lari aku ke warung. Pas warung kan, habis itu nah ada bola api Pak, di samping gini, samping rumah ini kan ada tanah kosong tuh di parkiran tuh gitu. Habis itu aku cepat-cepat ke sana juga, udah nggak ada. Langitnya pun udah hitam. Gelap ya. Nah itu. Kalau lampion juga nggak tahu juga itu lampion atau enggak gitu loh. Kalau lampion kan biasanya dia menggantung di tempat kan. Iya. Depannya depan rumah gitu kan. Tapi kan biasanya dia terbang semakin tinggi, semakin tinggi. Dia nggak mungkin ya juga kalau sama ya. Nggak diem doang di sana gitu. Nggak logis juga kalau lampion misalkan dia walaupun dia nggak ada tali kan nggak logis. Kalau nyangkut juga misalnya kalau nyangkut Ada pohon gitu. Ya, pasti kebakar kebakar nggak kok. tahu. Kalau Kalau lampion yang Kebakar dia. Kebakar. Iya. Oh, pasti. Nah ada lagi. Jadi di kompleknya itu juga, tapi ini jauh dari rumahku. Jauh. Ini jauh. Tapi Aku lagi masih area komplek ya. area komplek. Beda blok udah. Beda blok. Ya aku lagi benerin sepatu ya, benerin sepatu. Jadi tetanggaku yang beda blok itu punya tukang suaminya sol sepatu, tukang sol sepatu. Aku habis benerin sepatu kan, nah dia langsung bilang udah tutup aja ya gerbangnya gitu. Nah aku habis sepatunya tutup gerbangnya,
agak susah nih gerbangnya, lejek masih belum ketutup. Habis itu ini tinggi gerbangnya, tinggi warna biru dia, tinggi. Habis itu tiba-tiba ada tangan melambai kayak gini, kayak mau ngambil sesuatu gitu ke bawah kayak gini. Tapi badannya ada tuh Pak. Badannya nggak kelihatan, cuma tangan kayak gini aja. Dia warnanya pucat. Ini baru aku lihat warnanya. Berarti apa? Zaman modern kan ada yang mas kayak ilmu segituan ya? Enggak beda. Banyak sih yang pakai di sana, bukan salah satu aja. Tapi kan yang tahu siapa? Iya. Tapi yang aku penasaran ya kan, kenapa orang-orang itu pada pakai ilmu hitam itu ya di zaman yang udah modern? Ini 2025 loh. Itu aku nggak tahu, soalnya nggak pakai kan. Tapi Nggak pakai. tauku tuh kalau nggak salah pakai ilmu kayak gitu untuk mencari mangsa ibu-ibu yang sedang hamil atau punya Itu anak kuyang bayi. biasanya. Kuyang. Tapi ini di mana Oh, sih? leaknya nggak sih itu? Leak Ya, juga. ya. Leaknya. Itu ya, ya. Iya. Bukan kuyang. Ya. Kalau kuyang tuh beda daerah. Iya. Ya beda. Tapi sama-sama. Itu bisa aja berubah tergantung tahapnya dia mau gimana. Tergantung tahap dia itu. Tapi apa ya tujuan Baraspati itu ya? Itu juga nggak tahu. Dia lagi Belum tahu. dia lagi diam. Jual juga dong orangnya yang pemilik rumah itu, karena kan gedor-gedor gini. Enggak kedengaran. Oh, Berarti nggak ada suara ya? Berarti Tangannya aja aku lihat, tapi nggak ada Nggak suara. mungkin nggak ada suara kalau misalkan kayak gini tangan manusia juga. Nggak tahu, nggak ada suara. tapi kelihatan tangannya lambai. Kelihatan nggak sih kayak tangannya kayak Harusnya kan ini gedor-gedor. kayak terbentur gitu. Tangannya yang terbentur tuh kelihatan apa? Tembus. Kelihatan. Emang tuh udah tuh ya? Terbentur gitu ya. Iya, Nyentuh ya? kayak nyentuh gitu. Berarti nggak tembus ya? Enggak, suara. enggak ada suara. Tapi kalau pintunya itu dibuka sedikit aja, udah ada suara. Gret. Lah kalau mau misalkan sentil atau pukul gini ada suara biasanya. Ada, soalnya aluminium. Terus gitu-gitu kan. Aku lagi ngunci nih, terus lihat ke atas masih kayak gitu. Cuma ku gimana ya, langsung lempar itu ya. Kayak pengunciannya itu yang gitu-gitu Iya. tuh. Langsung lari. Malam juga ini. Malam. Oh. Tapi itu lupa jam berapa. Nggak logis kalau tangan manusia tapi kayak gini nggak ada suara. Nggak ada suara gitu. Iya sih, kalau jangan musuh. Apalagi itu Aluminium. pucet Ya, kali, itu. putih pucet gimana? Enggak putih Kayak nggak ada darah gitu ya? Iya, enggak putih kayak kita. Kalau kita kan putihnya gimana ya? Ya, Bagus lah gitu. Bagus. Ini pucet loh, kayak Ya, putih ya. hitam aja, ya putih hitam. Gimana Ya. putih hitam itu? putih hitaman gitu. Ya langsung lari aku maraton. Maraton. Berarti lagi jalan kaki ya ke situ ya? Iya jalan kaki. Habis itu gara-gara lihat itu yang kayak gitu-gitu itu, ya udah lari. Tapi kalau misalnya dari ceritamu tuh, ya menurutku perumahanmu yang perumahan dulu yang lama Yang itu, dulu. yang dulu tuh ya memang mistis ya, satu perumahan ya bukan Mungkin rumah iya. aja. Tapi pemilik rumahnya juga pernah cerita ke ibuku. Aku kan dengar juga kan, dia pernah cerita Ini katanya pemilik mana nih rumah yang sol sepatu itu, Oh, iya. yang kuliah tangan isi tangan tuh. Iya. Dia pernah cerita dulu sebelum dia tinggal di sana, katanya ada 5 orang wanita yang meninggal di sana. Gimana? Meninggalnya itu secara bergantian atau langsung meninggal Itu nggak tahu. Dia cuma bilang meninggal aja, 5 wanita pokoknya di sana. Tahun kapan? Tahu? Nggak tahu. Pokoknya sebelum dia tinggal di sana. Sebelum dia tinggal di sana. Maksudnya? Enggak, dia udah netap di situ rumah atau gimana itu? Nggak tahu. Pokoknya dia sebelum aku tinggal di sana, itu dulunya ada 5 wanita yang gini meninggal di sana. Gitu dia ngomongnya. Jadi nggak jelas ya orangnya ya. Iya nggak jelas. Enggak informasi. Sampai dia juga ngerasain kalau di sana itu ada hal-hal mistis. Soalnya waktu dia malam-malam nyetrika katanya, dia sering dicolek, tapi nggak ada orang. Itu artinya tandanya dia disuruh tidur katanya. Berarti kemungkinan kalau misalnya dari cerita yang tinggal rumah sama kejadian yang lu lihat tangan kelapa itu ada hubungannya kan? Mungkin iya. dalam baik kayak tangan cowok atau cewek gitu. Itu nggak tahu, pokoknya pucet dia. Nggak pucetnya Berarti nggak bisa dideteksi bisa cowok harusnya cewek ya? bisa cowok atau cewek. Kalau bisa Kalau lebih baik dibilang tangan sih. cewek sih nggak, lebih ke cowok dia. Soalnya gemuk gitu dia. Gemuk kayak berotot. Oh, Ya seukuranku adalah seukuran tangan. cowok arti. Nah, kayak gini-gini. Kalau cewek biasanya panjang tangan jari-jari banyak. Nggak kalau logis juga kalau cowok sekali. Nggak logis. Iya. Oh iya, Itu serem sih. ngomong-ngomong, Lexa, aku boleh tahu deh kayak kamu punya cerita juga.
Oh iya, Oh, kita iya. belum tanya dia deh. Iya. Masa kita tanya terus ditanya? Ya. Kita nggak cerita. Dulu waktu masih umur 3 atau 5 tahun ya, mungkin ini pertengahan itulah ya umurnya, waktu TK kalau nggak salah. Iya. Itu kakakku tuh lagi pulang main sama teman-temannya, Lagi main gitu. Lagi Habis main. pulang. enggak, maksudnya lagi main, lagi mau main itu pulang. Dia waktu itu nggak salah pulangnya jam sekitar 9, dia berangkatnya maghrib. Iya, betul. Pulangnya sekitar Jam berapa itu? Ya maghrib, Maghrib. nggak Maghrib. Maghrib kan bisa jadi jam berapa? Jam setengah 7. Ya jam 6 gitu. Pulangnya itu jam sekitaran jam 9 atau nggak setengah 10 gitu. Malam. Malam. Malam ya. Dia bawa itu sama temen-temennya. Itu malah lagi heboh itu. Satu rumahku itu gara-gara ada dibawa kakakku tuh cewek waktu itu di dalam kayak pilar gitu, tapi bukan depan pilarnya, kayak di dalam pilarnya gitu. Oh, dalam kayak Berarti kayak tembus, transparan ya, gitu dalam, ya. dalam nengok gitu. Ya mungkin kakakku atau iseng foto atau emang Lagi foto-foto lah. ya gitu. foto-foto nggak sengaja dapet cewek. Ada ceweknya gitu. Enggak. Iya cewek. Rambutnya panjang. Iya rambutnya panjang. Kayak Jelas putih, banget. Mata Kayak putih. tatapan biasa putih kayak manusia, Tatapan tapi kosong. Ya senyum dia jelas banget. Senyum. Badannya warnanya apa? Dia pakai kayak daster putih dia. Daster putih. Ya, Polos putih polos. itu benar-benar full body kelihatannya. Full body tapi Melayang. kakinya tuh nggak jelas. Oh kaki lo. Ya kakinya nggak jelas. Gaunnya itu dia pakai gaun Ya, panjang. ya. Aduh, itu Dia serem. senyum melotot dia. Lotot. Senyum melotot ke arah. Tutup tatapan kosong ke kamera. Itu dah kenapa jangan suka foto-foto aneh-aneh kalau lagi di mana-mana itu. Ya. Itu kejadiannya di mana? Waktu masih di kampung. Di mana itu? Di hutan? Enggak, di perumahan. Bukan perumahan, rumah kosong. Tapi rumah kosong itu di tempat kayak hutan gitu. Oh iya. Rumahnya masih tahap pembangunan tapi kayak ditinggalin gitu sama penduduk. Terlantar. Oh, ya enggak lanjut. Ya dia kayak gang kosong tapi jalannya aspal, rusak, katanya rusak, tapi nggak ada siapa-siapa, cuma ada rumah itu. Makanya kan penasaran jadinya mungkin masuk gitu. Kamu pernah lihat? Kalau yang asli nggak pernah, cuma lihat itu aja. Oh di fotonya pernah lihat. Foto ya. Sekarang masih ada? Ada HP-nya tapi HP-nya rusak. Nggak kejadian kayak gitu. Kenapa nggak benerin aja? Kita Nggak bisa, penasaran dulu. nggak bisa soalnya nggak bisa dibenerin soalnya. HP-nya itu HP apa? Kemarin apa Nokia atau nggak BlackBerry gitu. Oh, berarti udah Udah lama jadul kan? banget tuh ya, udah jadul. Nah, ini kejadianku, pengalamanku sendiri ya sama bapakku kalau nggak salah. Sendiri. Ya pengalaman sendiri. Berarti bapakku. itu siapa itu? Kakak? kakak Oh. sama teman-temannya kita. Oh berarti itu bukan mu yang kesana gitu ya? Bukan, aku masih kecil banget tuh umurku. Ini pengalaman pribadi sama bapakku. Waktu sama umurnya gitu, mungkin nggak tahu hari kapan tepatnya. Aku malam bangun minta tolong ke bapakku anterin ke toilet. Oh. Toilet. Tapi kan dulu kan kamar mandi sama tempat WC kan beda. Ya beda. Maksudnya? Beda, maksudnya tempat WC ada di dalam rumah dulu. Nah, tapi WC-nya di belakang rumah. Oh, Di rumah. Tapi tetap bangunannya tetap nyatu sama rumah gitu. Oh. Ya. Paling pojok. Nah, ya paling pojok. Tapi di luar itu, kalau mau ke kamar mandi kita keluar. Ya dulu. keluar tuh, beda sama sekarang. Terus kalau nggak salah tuh waktu sekitaran jam 3 atau enggak jam 2 gitu, bapak kemudian dengar suara gedor-gedor dari dalam. Kira bapakku kan, kira aku minta dicebokin kan gitu, gedor-gedor gitu. Kata aku nggak gedor-gedor sama itu. Enggak. Dipanggil-panggil nggak ada suara gitu. Hah? Kedua-dua yang denger atau mau Enggak, aja? bapakku aja, aku enggak. Man, bapakmu langsung kayak mana reaksi? Ya biasa aja kayak
apa udah gitu, udah ke toiletnya gitu, belum, masih lama. Terus kapan gedor-gedor gitu, enggak ada gedor-gedor gitu. Itu cuma bapakmu yang Bapakku aja yang ngeliat. Berarti bapakmu yang merasakan, tapi kamu juga ada di sana gitu. Ya ada di sana gitu. Ntar gedor-gedornya kan pintu kan digedor. Ya pintu. Pintu yang mana? Yang di WC. ya dari dalam gitu, gedor-gedor mau dari dalam. Berarti dia lagi di dalam sama itu dong. Ya bisa jadi. Makhluknya itu. Gak ada yang tahu aku. Itu nggak merasa takut waktu itu. Gak merasakan apa-apa gitu aku. Oh, berarti dia nggak nyadar gitu ya. Nggak ada. Tapi kalau sekarang kayak gitu merasa takut ya. Takut lah itu. Gila itu. Tapi itu sekarang nggak ditempati sekarang gitu. Rumahnya itu. Bukan kamar mandinya, soalnya di dalam soalnya. Oh. Tapi kamar mandinya masih Kamar mandi masih dipakai. nggak, kadang-kadang masih bisa berfungsi tapi jarang pakai. Pernah pakai agak Ada kiri enggak, soalnya kan nggak pulang kampung. waktu pulang kampung gitu. Udah jarang sih, lebih tepatnya di dalam aja soalnya lebih enakan. Soalnya kalau sana tuh agak risih soalnya awalnya. Soalnya kan samping rumahku ada kuburan. Kuburan. Ya, kuburan tangga keluarga. Emang ada kayak gitu-gitu? Bukan ada, soalnya kan ada kuburan umum sama kuburan keluarga. Beda. Tapi Keluarga kamu. nggak keluarga tetangga. Itu mungkin orang atau keluarganya sendiri yang ingin kuburannya beda daripada orang lain kan. Nah itu kayak dicegat sama tembok kotak gitu, sekarang 3x5 lah gitu meter. Di sampingnya ada pohon bambu sama hutan apa ya, pohon jati. Sudah masuk enggak? Pohon jati enggak, pohon jati Pohon jati. hutan jati lah gitu. Emang agak terkenal, bukan terkenal sih, emang pernah merasakan hal aneh gitu. Terkenalnya di kampung. Karena di kampung ya Yang bergerak tuh. yang bergerak ya apanya yang bergerak, bambu. Ya bambu. Nah ini ada juga waktu aku ini yang merasakan juga kan ya, merasakan sama bapakku juga lihat kan di belakang tuh kan ada pagar kayu sama pohon gede banget ya. Pohon Nah, Pohon apa? bukan pohon biasa, tapi yang tetap masalahnya tuh bukan pohon beringin, ada kelihatan pohon bambunya yang diceritakan barusan tuh dari kuburan tuh. Nah itu kelihatan banget, kelihatan jelas kayak suara, gak ada angin, gak ada apa. Sebentar dulu. Pohon bambu kan biasanya banyak. Itu lihatnya banyak gitu atau cuma salah satu aja? Semuanya gerak, padahal gak ada angin apa-apa. Kayak suara ini Itu nggak ada orang yang gerakin mau jahit. waktu jam 3 pagi, ngapain orang jam 3 pagi ngapain? 3 pagi? Kan Ya, 3 atau 2 pagi gitu. Itu gak setiap hari tuh. Dia gerak. Oh, nggak setiap hari itu. Nggak, Gerak itu gerak itu. gerak. Tetap gerak. Kadang-kadang jam 12, pokoknya jam 10 ke atas gitu. Tapi geraknya tuh nggak lama. Bambu berarti cuma sebentar, sekilas doang. Sekilas doang. Ini juga pernah kan kamarku kan ada ventilasi. Ya. Filter AC. Ventilasi Oh, kaca. kayak Nah, gitu. ini kan nggak dikasih apa air apa penutup apa namanya? Apa kayak pemain gorden. Nah, gorden nggak kelihatan tuh semuanya tidur. Karena kan ini kasur. Ini ventilasi, jadi hadap-hadapan kan kelihatan pasti pohon bambunya itu. Iya. Nah itu paling jelas banget merinding. Karena kayak gerak gitu. Tapi pernah ada dia ada tabrakan atau gimana? Kayak gini sit gitu. Pernah ada? Enggak, kayak maksudnya Acak ya? kayak acak gitu lah gitu. Tabrakan aja. Tabrakan aja. Tapi kayak nggak ada lagunya gitu, kayak gimana ya, kayak ciri khas pohon bambu lah Ya, gitu. alami yang Alami bukan gitu. Itu lumayan serem lah. Tapi itu Merinding loh. baik di samping, baik ngebayangin di samping rumah ada kuburan gitu loh. Iya. Orang keluarga. Keluarga loh. Apalagi kan waktu pulang kemarin tuh ada anak bayi yang baru dikubur gitu, gak tahu bayi siapa gitu. Abah merinding soalnya kan. Keguguran berarti ya? Hah? Keguguran berarti ya? Kurang tahu, soalnya masih sini waktu itu langsung pulang kampung, tiba-tiba ada makam baru.
Sekarang masih pemakaman di sana? Masih depan rumah. Bukan depan rumah sih Pak, samping rumah. Enggak serem. Ya dibilang serem, enggak, dibilang serem, ya di setengah-setengah lah gitu. Kalau tidur bisa di sana. Bisa. ada dikit rasa takut atau gimana gitu. Ada sih rasa takut sebenarnya gitu. Ya mau gimana lagi? Kalau misalnya semuanya pergi, nenek, kakek, ya, ibu, bapak, kakak, semuanya pergi. Ya. Kamu cuma ditinggal sendirian di rumah, berani nggak gitu? Kalau sendiri sih berani, soalnya kan masih ada saudara kan depan samping rumah. Oh berarti satu tanah gimana lah? Ya satu tanah di samping rumah. Nah sampingnya lagi kuburan itu masih berani. Nah kalau nggak tahu kalau ke toilet, kamar mandi sendirian itu nggak berani. Oh, nanti biar diam aja gitu. Iya di mana ya? Mungkin di kamar gitu, mungkin kayak ventilasinya saya tutup gitu. Tapi pernah gini, pernah sendirian di rumah? Pernah dulu. Pernah rasa takut? Pernah pasti pernah. Soalnya kan ada kuburan kan pastinya Kampung lo di mana tuh tepatnya? di Jawa Timur. Di pegunungan atau gimana? Enggak, itu di kota masih. Tapi di desa gitu. Oh. Masih waktu itu masih nggak seramai sekarang lah gitu. Ngomong-ngomong soal Jawa Timur, dulu sempet dengar, kayak sempet aku ada tahu, entah tahu dari mana ya, nggak tahu. Bener nggak sih kalau misalnya di Banyuwangi ya katanya di apa namanya banyak yang bisa nyantet itu. Iya. Ya itu katanya aku nih dengarnya kata ibuku cerita ya. Emang Banyuwangi terkenal dengan santetnya. Iya. Nanti banyak orang yang nyantet di sana itu. Ya dukun-dukun santet-santet gitulah. Pintar. Orang pintar gitu. Emang terkenal kental mistis gitu. Pasti kalau lewat Banyuwangi di hutan itu pasti banyak sesajen. Kalau kamu di mana kampungnya? Kan Jawa Timur kan? Ya, Di mana? Probolinggo. Probolinggo. Kotanya. Perkotaan ya. Ya perkotaan. Di mana ya Bromo? Itu masih jauh dari Bromo, sekitar 1-2 jam lah dari sana. Kabupatennya kalau Bromo. Ke Probolinggo. Kabupaten apa nih? Probolinggo. Kecamatan? Kecamatan nggak tahu bang. Desanya tahu, kotanya tahu kota apa? Kota Probolinggo. Aman. Wah, jadi rata-rata cerita horor dari kalian ini juga akan apa terjadinya tuh rata-rata malam. Iya, Ya. ya kan nggak mungkin hantu siang-siang. Cuman ini aja itu. Kan Ya. katanya panggil namanya siang-siang. Dan jarang kan ada cerita untuk yang panggilan siang-siang gitu. Tapi aku ada juga siang-siang. Coba deh. Coba dulu. Ini kamar mandi sering hampir setiap hari dulu waktu tinggalnya masih di sana. Hampir setiap hari kalau udah ditutup itu kebuka sendiri lagi. Habis itu tutupnya tuh gini kencang kali. kayak di Wah, gitu. Ya, Kayak orang lagi apa nih Marah untuk lah. keras dan iya keras gitu. kapal itu. Nah, aku iseng kan gara-gara nggak suka dengerin risih lah dengerinnya. Tak duduk, habis itu kayak naikin gagalnya tuh biar terkunci kan. Ya. Nah, itu kan buka sendiri. Kebuka sendiri lagi. Ya. Nah, maksudnya kebuka itu dia gini posisi gagangnya nah tuh tetap udah kayak balik normal lagi. Biasa kan gagang tuh pasti Kayak balik gini. normal. Kayak apa tuh? Ntar dulu, gagangnya itu gimana ya bilangnya? Kayak cakep itu loh ya. Dia kalau kalian diriin, dia masih kayak gini. Oh, Kalau balik lagi. cakep. Jadi kayak ada orang megang dari luar ya. Iya, Kelihatannya kayak kayak gitu. Set. Nah, buka. Habis itu ditutup lagi. Tapi posisi sebelumnya udah kayak gini atau Udah kayak gini. Udah kunci gitu. Kalau angin nggak mungkin ya. Nggak ada ada, AC ada kipas kayak nggak mungkin. Kipas nggak mungkin sih. Tapi ya kalau kalian ke sana ke dalam kamar mandi itu biasanya panas sekali, panas. Itu juga nggak ada Kayak outdoor pengap AC. gitu? Iya, nggak ada outdoor AC nggak di sana. Nggak ada ventilasi berarti ya. Nggak ada. Tapi tertutup semua ya kalau dia tertutup gitu ya. Sebenarnya ada, soalnya ininya bolong gitu loh, atapnya itu, plafonnya itu Bolong, berarti nggak ada plafon gitu. Gimana orang jatuh semua gitu. Berarti benar-benar bolong, kelihatan genteng dong. Dia pakai seng gitu. Oh kelihatan, berarti kelihatan nggak? Ini ada yang Berarti nengok, kelihatan seng di dalamnya itu pasti gelap ya katanya. Iya. Gelap. nggak mau ada rasa takut itu setiap ngeliatin atas sampai bilang.
Kalau hantu jarang sih, lebih sering takutnya ada kayak hewan ular gitu. Oh iya. Takutnya hewan ular kita lagi Tikus mandi, gitu ya? ya kita digituin kan takut juga, itu paling takut. Soalnya paling geli tuh hewan ular, geli kali. Kalau ngebayangin lagi keramas gitu lagi tutup mata tiba-tiba ular jatuh gitu kan. Aduh, ularnya nggak bisa diem ya. Aduh. Apa itu? Kalau ular gitu kayak masih mending daripada ular kobra. Kan cuma ngelilit. Kalau ular itu Aduh, sama-sama motifnya takut sih. itu sih, motifnya itu yang geli. Sama sih semuanya sih. Semuanya sih kita. piton sih. Orang ngatok dia. Itu nih gitu. Matok deh. Paling punya racun ya. Ya itu masalahnya. Tapi katanya darah gini hitam. Itu Darah. Ya katanya ada obat gitu. Katanya Kayak obat itu. kurang percaya. Ada sapinya juga. Itu sih kalau lihat ke atas itu sih takutnya ada ular. Berarti bukan takut karena hal mistis ya. Pernah sih takut, kakakku juga bilang takut kamu seperti ada kepala di tahun ini. Lebih kapong gitu ya. Iya, cuma kayak gini kan rambutnya panjang gitu. Waduh. Aduh. Karena kepala aja dekatnya. Gara-gara ibuku juga, gara-gara kakakku juga cerita kan. Kalau aku lagi mandi, awas nanti ada kepala di atas. Itu lah ya. Anggapnya kayak muncul lewat pipa itu. Iya. Juga ya. Takut-takut itu biasa. Bisa ya telanjang di luar langsung. Ya, enggak ada mungkin. Kalau merasa takut hampir gini pernah, saya hampir cabut mandi. Ada sebelum. Iya, cabut mandi. Jadi nggak jadi mandi ini. Terus dia pernah mandi, gara-gara pikiran kemana-mana, gimana lah gitu ya. Takut rasanya. Ya udah setelah mandi aja. Padahal sabunnya masih ada. Berarti pikiran kemana-mana ya takutnya. Ngomong-ngomong tentang kamar mandi, ibuku sempat cerita ke aku juga. Ibuku pernah ngalamin kejadiannya di hotel nih. Posisinya kan dia lagi malam nih. Untuk ada shift kerja tuh pas posisi lagi nyepi nih. Nah pas dia kan dapat posisi kamar yang paling pojok, di mana kamar itu kalau nggak salah ini. Ya, itu mistis lah. Ya, sering ada kejadian aneh-aneh. Ibuku posisi kan dia udah rame di kamar tuh, dia biasanya hampir berapa tuh? 5 orang lebih biasanya. Itu pun dia lagi berdua itu kalau nggak salah ke kamar mandi. Cuman untuk foto doang. Pas foto itu mereka kan gitu bagus kan posisi kamar mandi, ya udah mereka foto harapin sedikit ke atas kamera nggak, cuman di dinding kamar mandi ini posisi terbuka nih ya. Di atas kamar mandi itu ada yang duduk baju putih kayak daster itu putih yang polos, rambut panjang, kecekri di foto di situ kelihatan jelas. Ibuku langsung benar-benar kabur di situ. Kayak gimana bilang ya, nggak mungkin ada orang di situ jam menjelang malam itu nggak ada kerjaan pakai daster, rambut panjangnya masalahnya hampir sekaki, Melayang. nggak melayang di atas tembok duduk, tapi kaki nggak kelihatan. Kakinya kayak gini ya. Nggak, Di diam aja ya. Iya, diam. Melayang. Iya, kakinya full Full di body atas ya di kayak atas tembok. ya gini lah. Di fotonya full body kan kelihatan. Ya tapi cuma kakinya nggak, Tapi mukanya kelihatan jelas enggak? nggak Di foto? cuma rambut Iya di foto di foto. Masih ada nggak fotonya? Fotonya Nggak, kalau nggak salah ada dapet langsung satu juga karena takut juga kan, Tapi HP-nya masih ada sekarang ya? nggak tahu. Itu waktu zaman kapan nih? Udah lama sih, baru-baru kerja tuh berapa tahun udah kerja di situ. Karena ada kan siap nyepi biasa ya disuruh kerja, kadang di hotel kadang atau nggak di rumah diem. Tuh, berarti kayak penyambutan lah untuk emaknya, bapaknya, ibunya Untuk Brandon ya. sama untuk hotelnya juga tuh kan kayak kalau misalkan ada tamu di situ harus ya gitu melayanin. Terus tuh ada cerita lagi, ibu punya cerita. Posisinya dia habis pulang kerja nih jam 2 atau nggak jam 3 dini hari. Dia lagi keluar tuh, jalannya bener-bener sepi, kayak jalanan bypass atau gimana tuh. Ada pohon di pinggir jalan nih, pohon gede, gak tahu itu pohon apa, kayak pohon beringin bilang enggak juga, kayak pohonnya itu juga bilang enggak, pokoknya kayak pohon lah gede. Ada di situ ranting, enggak ya lihat ibuku kalau nggak salah ngeliatin ada baju putih panjang juga sama kayak tadi, kuntilanak kayak itu panjang kaki, tapi kalau nggak salah ada tuh, aku juga kurang tahu, nggak tahu pasti itu beneran rambutnya panjang atau enggak, kurang tahu juga. Bener-bener jam
3 hari gak mungkin juga ada orang di situ apa nih Ya. nggak ada kerjaan nggak ada Itu orang stres aja. Stres itu. Orang Iya. gila. Orang gila ya. Ini ada cerita temanku Gimana? di sebelah kita loh, di sebelah kita. Ya. Ya, kejadiannya di sana. Iya. Kalau SMP. Iya, Oh, temanku. Iya. Temanku katanya dia naik ke lantai 2 kan, nggak tahu gedung yang mana. Dia naik ke lantai 2, ada orang lagi kayak gini jalannya, katanya mau ngagetin tuh loh, kayak mau ngagetin biar nggak ketahuan. Ngerjain ya. Ya kayak gini pokoknya dia, nah gitu. Habis itu katanya dia katanya temanku tuh dia mau ngagetin gitu kan. Habis itu gara-gara nggak ada orang, dia nggak jadi dicek ke kamar mandi, nggak ada orang. Dia maksain ke kelasnya itu, nggak ada orang juga. Habis itu dia lari cabut. Itu waktu kalian mau ngapain tuh? Aduh, kurang tahu juga dong. Lupa deh. Kan di SMP kita posisinya di mana itu? Katanya lab IPA Lab IPA yang yang di atas tuh di bawah yang di atas. oh, Ini kan di bawah, di atasnya kan itu. Yang banyak kabel-kabel tuh. Heeh. Wah, jujur kan sih. situ bukannya jarang biasa kelas itu Sepi kan, dong, sepi. jarang Ya, ada sepi. jarang yang kesana. Kalau boleh jujur pun aku nggak tahu apa isi Aku di nggak dalamnya karena memang benar-benar nggak pernah kesana. Kalau aku tahu Iya, itu lu dia belajar. laptop aja. Yang buat sarap tapi laptopnya nggak ada nggak sih? Ada. Ada sekarang. Ada. Habis itu aku sama temanku, bukan yang dituduh yang mau ngagetin tuh. Aku sama temanku kan ini mau ke kantin mau belanja, lewat itu juga kan, lewat tangga ya itu. Iya. Nah tapi ini yang di bawah bunyi tuk 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 gitu, kayak orang mau keluar dari kamar mandi itu berkunci itu. Iya. Tuk 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 tuk. Tapi kan posisinya di luar kan? Di luar, Oh. jauh dari kamar mandi. Tapi ada orang tuk 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 gitu. Kita langsung lari, apa tuh? Gitu kan. Orang iseng nggak sih itu? orang iseng nggak Udah ya jadi. Ya nggak tahu juga kan. Nggak tahu. Nah habis itu aku balik, tetep dia masih dum 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 gitu. Ya gini. Ya gimana orang kita takut, ya udah kita naik ke atas. Flag ya flag. Langsung kita bilang, ya udah hantu. Kayak ketawa gitu. Tahu air. Aduh, tapi memang benar loh. Aku juga pernah ke lantai 2. Jangan kan ke lantai 2, di lantai 1 aja sendiri di sana kayak udah ngeri kali ya. ya nggak bisa orang nggak nyaman itu Ya kalau sendiri kayak aneh aja suasananya. Iya, gimana ya takut apalagi Rame. kan kayak tusuk sate gitu ya. Ya. Di sini ada lorong, di sini tiba-tiba ada lorong. Kayak ada kayak besar gitu itu lah. Apa yang ngerinya dan tapi yang tadi dibilang sosok yang katanya percaya Yang hidup kayak gitu itu pakai dari sekolah. Katanya iya, pakai baju sekolah, dia duduk katanya mau dikerjain gitu loh. Kayak gimana misalnya ini dia Reksa ini, dia yang lihat aku lagi duduk tuh, katanya mau aku yang ngerjain dia gitu loh. Tapi aku nggak ada ternyata di sana. Sampai di kamar mandi pun dicari nggak ada. Kamar di lantai 2. Heeh. Nggak ada. Emang kalau di lantai 2 emang rada-rada Aduh, nggak pernah sih ke sana. Pernah sekali aja. kalinya aja pernah situ. Takut tapi. sempat aku juga ada kejadian di SD nya. Aku posisi nih lagi di depan kamar mandi nih, rame nih posisinya nih. Ada juga guru situ, ada orang, kalau orang atau enggak aku nggak tahu juga, ada di kamar mandi yang di kiri. Pokoknya kamar mandi itu selalu gelap sama lembab kiri kanan tuh, jarang lah orang di area situ apa nih kayak buang air kecil buang air besar, jarang ada orang situ. Pintunya mau posisinya ketutup nih, ada minta tolong tapi nggak ada orang. Pas udah didobrak tuh nggak ada orang sama sekali, bener-bener nggak ada. Aku juga ngeliatin, Nggak ngecek dulu. nggak, udah dicek orang kan, pintu nggak bisa buka tuh, habis itu didobrak nggak ada apa-apa. Aku juga dengar pakai telinga aku ada minta tolong, bener jelas sama yang lain-lain tuh nggak ada orangnya. Nggak ada orang. Tapi memang sih kayaknya di sekolah itu mungkin penunggu mungkin. Yang Staf gedung atau bangunan kan ada penunggunya. pasti ada ya. Ya walaupun jujur biar kalian tahu aja nih ya, memang aku nggak percaya sama yang begitu. Tapi orang lihat nggak? Jujur sepanjang dari aku kecil sepanjang hidupku ini sampai sekarang nggak ada aku ngalamin kejadian itu sama sekali, nggak ada.
palingnya cuma ketindihan doang sih, tapi itu pun nggak lihat apa-apa loh, cuma ketindihan doang, itu benar nyesek banget. Ketindihan. Ya tapi kalau misalnya soal penunggu kayak penunggu rumah, penunggu sekolah atau gedung itu percaya gitu. Masih ada masih percaya. Kalau hal goib itu mesti ada lah selain manusia. Wah gila ya, saya merinding juga ya. Sebelum ceritanya udah merinding gitu. Merinding ya, kalau cerita aja udah merinding, ini udah cerita. Merinding banget ya. Oke, ya terima kasih ya udah berbagi pengalaman sama ceritanya. Iya. Untuk podcast hari ini ya, makasih banyak. Ya. Sampai Semuanya jumpa lagi ya. Sampai jumpa lagi. Baik, sekian untuk podcast kita hari ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Kami tutup dengan Parang Santi. Om Santi Santi Santi.